Baik, salam semuanya. Berikut adalah materi di pertemuan pertama kelas SML, yakni tentang pendahuluan dan konsep dasar dari sistem manajemen lingkungan. Pertemuan pertama ini kita laksanakan secara asinkronus, ya. Oleh karena itu, saya harap sembari teman-teman menyimak video ini, silahkan untuk memperhatikan beberapa pertanyaan yang nanti akan saya highlight ya dalam slide, dan silakan teman-teman mencatat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, ya, tentang pendahuluan dan konsep dasar sistem manajemen lingkungan. Sebelumnya, saya akan sampaikan tujuan pembelajaran daripada materi ini, yakni teman-teman diharapkan mampu menguraikan ya konsep dasar daripada sistem manajemen lingkungan serta organisasi yang merupakan eh, ruang lingkup daripada penerapan SML tersebut. Kemudian referensi yang saya gunakan ya utamanya adalah buku dari Sheldon dan Yokson ya tentang Environmental Management System, serta yang menjadi inti daripada bahan ajar kita dalam kuliah SML ini adalah dokumen ISO 14001 tahun 2015 ya. Nanti saya akan sampaikan lebih lanjut. Namun seperti biasa silakan teman-teman melakukan pengkayaan materi secara mandiri ya, di mana teman-teman bisa mencari lebih referensi yang sudah saya tulis dalam slide berikut. Oke, untuk outline materi dalam video ini tidak banyak ya, teman-teman. Dimulai dari definisi dan konsep dasar daripada sistem manajemen lingkungan. Yang kedua adalah saya akan perkenalkan kepada teman-teman ya. Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum juga tentang dokumen ISO 14001 2015 tentang Environmental Management System atau sistem manajemen lingkungan serta beberapa teori dasar atau konsep dasar daripada organisasi ya. Kita mulai dari mengenal apa yang disebut dengan sistem manajemen lingkungan ya. Ya mungkin teman-teman ada yang sudah bisa membayangkan atau ada pun yang belum, dan ketika teman-teman ingin mencari tahu ya atau googling tentang definisi daripada sistem manajemen lingkungan, teman-teman akan menemukan beberapa jenis gambar gitu ya. Ada yang seperti yang di kiri atas gitu tentang eh, berbagai bidang gitu ya dalam pengelolaan atau manajemen lingkungan. Ada yang menyebutkan istilah plan, do, check, action ya, yang merupakan suatu atau siklus proses daripada environmental management system. Ada juga yang di sebelah kanan atas ini ya mengenai policy, mengenai kebijakan, mengenai perencanaan, mengenai implementasi atau pelaksanaan dan sebagainya. Jadi mungkin dari situ teman-teman akan melihat berbagai sumber ya atau berbagai eh, ya jenis definisi maksud saya, dan mungkin teman-teman belum dari berbagai jenis itu belum memiliki pemahaman yang pakem gitu ya, pemahaman yang pasti. Oleh karena itu saya ingin mengajak teman-teman ketika ingin menemukan definisi yang tepat tentang sistem manajemen lingkungan, buatlah tiga kata tersebut ya, sistem manajemen dan lingkungan ke dalam dua bagian, partisi ke dalam dua bagian ya. Bagian yang pertama adalah kata dari sistem. Oke. Bagian yang kedua adalah kata dari manajemen lingkungan ya. Sistem dan manajemen lingkungan. Oke. Oleh karena itu, bagilah dua hal ini dan cari tahu konsep dasar daripada kedua hal ini masing-masing ya. Mulai terlebih dahulu dari dua kata yakni manajemen lingkungan ya. Silahkan teman-teman kulik ya mengenai konsep dasar ya, prinsip dasar dari kata manajemen lingkungan. Ya, seperti sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan manajemen ya? Manajemen kan itu serapan bahasa asing dari kata bahasa aslinya yakni pengelolaan. Apa sih yang dimaksud dengan pengelolaan? Ya, oke, ketika teman-teman sudah bisa menemukan definisi yang pasti tentang pengelolaan, kemudian apa itu pengelolaan lingkungan atau manajemen lingkungan? Ya, nah, oke, dari situlah teman-teman bisa memulai membayangkan definisi dari manajemen lingkungan. Ya, kemudian untuk menggali lebih soal konsep manajemen lingkungan ini, coba siapa menurut teman-teman yang disebut manajer di bidang lingkungan? Atau siapa yang mengelola lingkungan? Ya, manajemen lingkungan berarti kan kalau ada manajemen berarti ada manajernya kan. Nah, siapa yang disebut manajer? Siapa yang mengelola lingkungan itu? Ya. Kemudian menurut teman-teman nih, ya, karena sudah semester 7, sudah semester 5 juga,
Kenapa sih lingkungan itu perlu dikelola ya? Kenapa perlu di manage, perlu dikelola lingkungan itu? Oke, ya pertanyaan-pertanyaan mendasar sekali sebenarnya. Kemudian juga berkaitan dengan bidang kita, teknik ya, yang sangat technically ya, yang mungkin berkaitan dengan teknologi dan sebagainya. Kira-kira perbedaan antara manajemen lingkungan dan teknik lingkungan itu apa? Ya, manajemen lingkungan dan teknik lingkungan. Dan apakah kalau menurut teman-teman dua hal ini sangat jauh berbeda atau ya memiliki perbedaan cukup banyak gitu ya? Apakah bisa dua bidang ini itu disatukan? Tahu ya, karena memang dua bidang ini sudah berbeda ya selamanya akan terpisah, akan berbeda gitu ya. Nah, itu adalah beberapa pertanyaan yang bisa dijawab untuk menumbuh kembangkan pengetahuan teman-teman tentang konsep daripada manajemen lingkungan ya. Jadi silahkan digali ya tentang hal tersebut. Oke, itu adalah bagian dari manajemen lingkungan. Sekarang kita berbicara soal sistem. Ya, tadi kan dua hal ya, manajemen lingkungan serta sistem. Sekarang kita berbicara soal sistem. Oke, sistem itu kan ya sistem ya berarti suatu satuan ya yang memiliki fungsi. Itu kan sistem kan, pengertian dasarnya. Nah, kemudian silahkan gali jawaban ya, gali konsep daripada pertanyaan pertama. Adakah hubungan secara definisi atau hubungan secara terminologi antara manajemen dengan sistem? Ya, tadi kan di awal ditanyakan kan, yang dimaksud dengan manajemen itu apa? Pengelolaan itu apa? Kemudian ada nggak sih kaitannya dengan sistem? Ya, antara sistem dan manajemen atau manajemen dengan sistem ada nggak hubungannya? Gitu. Ketika teman-teman sudah mulai membangun pengetahuan itu ya, tadi antara terkait tentang manajemen lingkungan, terkait tentang hubungan antara sistem dan manajemen itu sendiri, teman-teman akan lebih mudah untuk menemukan definisi yang tepat terkait sistem manajemen lingkungan. Ya, jadi pertanyaan pertama saya dalam pembelajaran ini adalah apakah atau menurut teman-teman apa yang dimaksud dengan sistem manajemen lingkungan berdasarkan proses menumbuh kembangkan pengetahuan dari hal-hal yang sudah saya sampaikan sebelumnya, gitu ya. Oke, jadi silahkan digali ya eh, pertanyaan ini jawabannya seperti apa. Oke, itu adalah konsep cara mendapatkan konsep dasar dari sistem manajemen lingkungan ya. Oke, selanjutnya masih terkait dengan sistem manajemen lingkungan. Pertanyaan kedua yang perlu teman-teman gali lagi jawabannya adalah mengapa ya? Mengapa manajemen atau pengelolaan lingkungan itu harus dilakukan secara sistematik atau secara tersistem ya? Mengapa manajemen atau pengelolaan lingkungan harus dilakukan secara sistematik atau secara tersistem? Bisa nggak sih, atau dengan kata lain ya pertanyaannya, bisa nggak sih pengelolaan lingkungan itu dilakukan ya secara nggak usah tersistem lah, satu persatu aja ya, bagian ini, dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi temukan dulu urgensi daripada pengelolaan atau manajemen lingkungan yang harus atau tidak harus menurut teman-teman dilakukan secara tersistem. Tuh ya. Mungkin ini bisa membantu teman-teman untuk menemukan jawaban dari pertanyaan di atas ya, yang dikatakan oleh referensi Sheldon dan Yokson bahwa manajemen itu sebenarnya merupakan suatu cara yang sederhana untuk meneruskan atau menggerakkan informasi dari satu bagian ke bagian yang lainnya dalam suatu lingkup organisasi. Ya, jadi sistem manajemen itu adalah cara untuk meneruskan atau menjalankan informasi dari satu divisi ke divisi lain dalam suatu organisasi ya. Sehingga informasi yang dijalankan itu ya sampai ke dengan cara yang tepat kepada bagian atau kepada orang yang tepat. That's the management works gitu loh. Itu cara manajemen bekerja. Itu juga adalah definisi dasar dari manajemen. Ya, jadi mohon di sini teman-teman pahamkan banget konsep daripada manajemen lingkungan dan daripada sistem manajemen lingkungan itu seperti apa, gitu ya. Oke, itu tentang konsep dasar dari sistem manajemen lingkungan. Selanjutnya ya, outline materi kedua, saya akan memperkenalkan Heart of Environmental Management System atau core point-nya ya, yakni dokumen ISO 14001-2015 ya. Kalau di negara kita di Indonesia itu sudah distandarisasi, berarti sudah
menjadi dokumen daripada SNI ya, Standar Nasional Indonesia tentang sistem manajemen lingkungan ya. Ini adalah heart of, adalah core point, adalah inti daripada pembelajaran kelas SML kita ya. Oleh karena itu teman-teman setelah video ini ya atau sembari menonton video ini wajib hukumnya ya punya dokumen ini. Ya, banyak kok di Google. Download aja ISO 14001 2015 SNI. Kemudian setelah di-download jangan dianggurin ya, tapi dikulik, dibaca seluruhnya dari awal sampai lampiran, sampai appendixnya. Ya, itu harus teman-teman baca. Karena inilah yang menjadi bahan kita belajar sampai satu semester ini selesai. Itu ya. Sistem manajemen lingkungan ISO 14001 2015. Jadi semua teman-teman harus punya dan harus baca. Oke, itu tentang dokumen ISO. Inti dari pembelajaran SML kita. Oke, selanjutnya tentang organisasi ya, tentang sedikit konsep dasar daripada organisasi yang merupakan ruang lingkup pelaksanaan atau implementasi sistem manajemen lingkungan ya. Nanti ketika teman-teman membaca itu ya, klausul atau bab ya daripada ISO 14001 2015 ya. Jadi klausul itu sebutan daripada bab kalau di dokumen ISO demikian ya. Organisasi itu adalah eh, tempat dilaksanakannya atau diterapkannya sistem manajemen lingkungan. Ya, sebelum itu coba teman-teman pikirkan ya terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan organisasi. Ya, apa yang dimaksud dengan organisasi? Apakah ruang lingkupnya harus besar ya seperti pada perusahaan atau kecil aja seperti pada keluarga? Ya, jadi menurut teman-teman silakan uh, bukan informasi ya tentang pertanyaan ini. Apa yang dimaksud dengan organisasi? Gitu. Sebesar apa lingkup yang bisa disebut itu adalah organisasi? Itu ya. Kemudian selain sebesar lingkupnya apa? Sorry, sebesar apa lingkupnya untuk bisa dikatakan itu adalah organisasi? Kemudian elemen-elemen atau bagian-bagian dari organisasi itu apa saja menurut teman-teman? Ya, apakah harus ada pemimpin, harus ada staff, harus ada supervisor, harus ada ini, harus ada itu, dan sebagainya. Gitu. Jadi silakan digali ya informasinya, pengetahuannya tentang definisi organisasi ini. Kemudian saya akan sampaikan beberapa teori ya tentang bagaimana organisasi tersebut itu berjalan gitu ya. Ada berbagai kategori teori organisasi sebenarnya. Jadi kan organisasi berdasarkan hierarki, berdasarkan motivasi, berdasarkan pengetahuan dan sebagainya ya. Di sini saya akan sampaikan organisasi berdasarkan hierarki dan juga salah satu organisasi teorinya berdasarkan motivasi ya. Dari hierarki terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah organisasi yang dilaksanakan ya fungsinya secara ilmiah atau melalui dengan seperti ya melalui metode-metode ilmiah yang disebut dengan teori scientific management ya, scientific. Jadi kan secara ilmiah kan. Jadi apa teori daripada Frederick Taylor ini ya, ketika organisasi itu dijalankan secara pendekatan ilmiah, itu akan menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, itu maksudnya organisasi berdasarkan teori scientific management. Dan pendekatannya bottom up. Ya, bottom up itu kan berarti dari bawah ke atas gitu kan. Dari yang staff paling jabatannya paling rendah gitu ya sampai yang tingkat BOD-nya atau tingkat direkturnya gitu. Jadi dimulai dari individu, kemudian individu-individu tersebut bergabung dalam subdivisi, dalam divisi, dalam bagian, dalam apa namanya, dalam departemen mungkin sampai kepada board of director-nya. Itu scientific management. Jadi kata kuncinya adalah pendekatan secara ilmiah untuk peningkatan efisiensi daripada fungsi organisasi. Ya. Ada teori administratif ya oleh Henry Fayol. Jadi teori administratif ini mengatakan bahwa organisasi itu harus sangat-sangat disiplin, harus sangat-sangat taat secara administrasi. Sehingga administrasi itulah yang bisa membentuk struktur atau hierarki daripada organisasi dan tentunya menjalankan organisasi tersebut secara efektif dan juga efisien gitu ya. Di mana elemen dasarnya adalah koordinasi dan spesialisasi. Bisa dilihat di sini apa yang dimaksud dengan koordinasi dan juga apa yang dimaksud dengan spesialisasi gitu ya. Ada juga birokrasi teori ya oleh Max Weber, seorang
filsuf kalau nggak salah ya, kalau nggak salah saya, yang sangat terkenal, di mana ada perspektif psikologis dan sosial yang harus dilibatkan ketika kita sebagai bagian dari organisasi itu menjalankan fungsi organisasi tersebut ya. Jadi tidak hanya secara intelektual mungkin, kemampuan soft skill atau hard skill yang lain, tapi ada faktor daripada psikologis dan sosial yang benar-benar harus di-consider ketika kita menjalankan organisasi tersebut. Dan yang terakhir ini adalah teori dari segi menjalankan organisasi secara motivasi oleh Maslow ya, namanya Maslow's Needs Theory, di mana untuk menjalankan organisasi secara efektif dan efisien, dikatakan Maslow bahwa kebutuhan individu, kebutuhan setiap staff ya dalam organisasi tersebut itu harus dipenuhi. Dan ada 5 kebutuhan dasar daripada yang dimaksud dengan kebutuhan yang harus dipenuhi tersebut ya. Di antaranya kebutuhan untuk aktualisasi diri, kebutuhan untuk self esteemnya, kebutuhan dari segi sosial, kebutuhan dari segi keselamatan, dan juga hampir sama seperti birokrasi teori, kebutuhan dari segi psychological gitu ya. Masih banyak sebenarnya berbagai macam teori organisasi yang bisa teman-teman gali ya. Dan memang meskipun ini terkesan bukan bidang kita banget, bukan bidang teknik lingkungan banget, tapi percayalah teman-teman, ini adalah bagian yang harus teman-teman suka tidak suka, mau tidak mau pahami untuk bisa memahami dan mendalami tentang konsep daripada sistem manajemen lingkungan. Ya, eh, karena memang seperti itulah manajemen lingkungan, harus ada proses keterlibatan secara manajerial di dalamnya. Jadi mau nggak mau kita harus mengambil bagian untuk belajar hal tersebut ya. Nah, dari berbagai teori organisasi ini ya, dan mungkin teman-teman sambil mencari-cari juga, menurut teman-teman kembali, pertanyaan selanjutnya, mungkin berdasarkan pengalaman juga ya, pernah ikut suatu organisasi, teori organisasi mana yang menurut kalian itu fit, yang suitable, yang cocok untuk diterapkan sistem manajemen lingkungan? Gitu ya. Jadi teori mana yang paling fit untuk diterapkan sistem manajemen lingkungan? Ya, tentu pertanyaan seperti ini tidak bisa dijawab langsung ya, karena kalian butuh pemahaman tentang sistem manajemen lingkungan itu sendiri, tentang dokumen ISO itu sendiri ya, tentang informasi terkait teori organisasi gitu. Tapi coba bangun dulu jawaban dasarnya ya, dan mungkin nanti di akhir pertemuan kita bisa tanyakan ini kembali, dan saya harap nanti kalau pertanyaan ini muncul di akhir ya, di akhir pertemuan SML kita, teman-teman sudah bisa punya jawaban yang lebih fit ya, yang lebih baik untuk menjawab pertanyaan ini. Tuh ya, makanya silahkan bangun pengetahuannya dari sekarang ya, terutama tentang ISO 14001 2015 ya. Dokumennya harus teman-teman kulik, teman-teman baca. Nanti ya. Oke, demikian tentang pendahuluan pertama ya daripada kelas SML. Selamat belajar untuk kedepannya dan tetap semangat selalu.